sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Ya, saudara sebangsa tanah air, kembali menyuguhkan berita terkait politik terkini. Kali ini muncul dari PDIP Perjuangan yang menyatakan menutup berkoalisi dengan koalisi perubahan. Koalisi perubahan dalam hal itu adalah Demokrat, PKS, dan Nasdem yang sudah secara resmi mengusung Anies sebagai calon presiden. Itu disuarakan oleh Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut penilaian Hasto, bahwasannya capres yang diusung oleh koalisi perubahan ini adalah capres antitesa Presiden Joko Widodo. Dari mana Hasto menilai itu? Dari kinerja dan program-program yang tidak berkelanjutan, yang tidak diteruskan oleh Anies Rashid Baswedan, entah itu ketika dipimpin Jokowi, ketika dipimpin Basuki Cahayapurnama. Dan saksi-saksi yang menurut Hasto melihat bahwa program-program Jokowi di Jakarta itu tidak dijalankan oleh Anies. Contoh misalkan seperti Pak Jarod Saiful Hidayat. Pak Jarod ya juga melihat beberapa program yang tidak diteruskan oleh Anies Baswedan. Dan tidak hanya PDIP, tidak hanya Pak Jarod, bahkan masyarakat pun juga menilai. Bisa kita nilai bahwa mana program yang tepat dan pas untuk dilanjutkan, mana program yang tidak perlu dibuat dan tidak perlu dikerjakan. Ya seperti programnya Anies Baswedan, ya seperti contoh ya, bagaimana ketika COVID ya yang merajalela itu, Anies membuat peraturan yang konyol, yakni adalah menutup daripada produk rokok yang terdapat di toko-toko di Jakarta, entah itu toko kecil maupun toko yang besar, minimarket, mall dan lain sebagainya. Itu kan suatu program yang tidak waras ya, program yang konyol, itu malah mematikan daripada produk tersebut. Nggak ingat loh ya, pendapatan negara, pendapatan daerah nasional itu rokok sangat mendominasi pajak yang besar loh. Rokok sangat menyumbangkan pajak bagi negara loh, jangan salah. Anies Baswedan malah pernah membuat peraturan yang konyol seperti itu ya. Seharusnya jangan seperti itu. Ini peraturan yang tidak jelas ya, peraturan yang apaan ya. Terus banyak sekali program-program yang secara akal sehat itu tidak masuk ya, seperti sumur resapan. Dia membuat sumur resapan atas dasar bagaimana menurut Anies Baswedan itu sunatullah, hujan dari langit turun ke bumi dimasukkan ke bumi. Sunatullah ya, kita bisa kolaborasi atau kita bisa modifikasi. Contoh seperti programnya Basuki Cahayapurnama, dia tidak mengatakan itu sunatullah, tapi dia kolaborasi daripada sunatullah itu, kemudian air hujan itu dipindahkan ke laut melalui gorong-gorong. Berbeda dengan Anies, membiarkan sunatullah itu turun. Nah ini kan yang konyol. Kita sebagai manusia mempunyai akal sehat untuk mengkolaborasi sunatullah yang pas untuk manusia. Ya misalkan contoh ya, sunatullah angin berhembus, ya kita biarkan selagi positif. Tapi kalau sudah badainya seperti itu, masa kita harus biarkan kan? Ini yang perlu kita sadari sebagai manusia akal sehat, menerapkan daripada sunatullah dan kepentingan manusia. Ini sangat masuk ke akal mana misalkan program gorong-gorong dan program sumur resapan. Ya kalau orang yang berpikir sehat ya milih programnya Basuki Cahayapurnama. Terbukti beberapa tahun mengurangi daripada adanya banjir, masuk di sungai-sungai yang memang berpotensi banjir. Nah berbeda dengan sumur resapan ya. Sumur resapan contohnya dibangun di tanah yang sangat tidak mungkin untuk dibuat sumur resapan. Nah ini kan yang konyol, yang mana akibatnya adalah tertosoknya transportasi yang ada di situ. Banyak sekali lah ya berita-beritanya ya terkait terprosoknya
mobil ataupun motor karena sumber resapan. Nah, ini yang penting kita sebagai catatan ya, bahwa pemimpin itu yang benar-benar punya akal sehat, ya hanya akal-akalan. Ya menurut saya memang benar jika PDIP Perjuangan memilih daripada kinerja yang ditorehkan Anies Baswedan, tidak adanya keberlanjutan kinerja antara Jokowi, Ahok ke Anies Baswedan. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Dalam tingkat DKI Jakarta saja tidak bisa, apalagi tingkat nasional, apalagi ketika jadi presiden. Bisa jadi nanti tol yang sudah dibangun itu jadi ajang Formula E. Nah, ini ya yang perlu kita sadari. Taraf DKI saja tidak melanjutkan program-program yang waras, program-program yang akal sehat, apalagi ketika jadi presiden. Ini sangat bahaya. Bisa-bisa nanti IKN digagalkan, bisa-bisa nanti proyek-proyek yang ditoreh Presiden Joko Widodo, misalkan bendungan-bendungan di luar Jawa, bisa digagalkan. Sok-sokan ya, capres yang satu ini membawa slogan perubahan, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu juga menurut saya masih dalam taraf imajinasi, tidak ada kenyataan dan tidak ada fakta. Kita suruh memilih itu, ya akal kita di mana, bos? Yang real saja lah, yang fakta-fakta saja seperti Presiden Joko Widodo. Mana bukti keadilan dan kesejahteraan? IKN contohnya, pembangunan tol di luar Jawa, pembangunan bendungan yang besar-besaran di luar Jawa, itu bentuk keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia secara nyata dan secara akal sehat. Masalahnya apa? Masalahnya 56% sebelum Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur menyelimuti hanya daerah Jawa Tengah, yang beberapa persennya di luar Jawa kan kasihan. 56% bos, 56% proyek infrastruktur menggumpal di Jawa Tengah dan juga keuangannya menggumpal di Jakarta. Yang lain ya, yang sisanya beberapa persen di luar Jawa kan kasihan, entah itu segi infrastruktur, segi apa. Nah, ini ketimpangan sosial. Nah, bentuk keadilan sosialnya apa? Membangun IKN di Kalimantan, membangun proyek-proyek besar, membangun tol, membangun jalan raya, membangun waduk di luar Jawa, supaya kesenjangan yang tadinya Jawa di atas, nah agak rata dan agak stabil. Itu yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang Jawa masa periode Presiden Joko Widodo gak masalah berpuasa, yang penting pembangunan di luar Jawa sangat hebat, sangat luar biasa. Itu lebih dari kepentingan keadilan sosial, itu adalah suatu kemerataan dan menghajar daripada kesenjangan yang ada. Itu contoh fakta, itu contoh bukan imajinasi lagi. Ya itu ya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.